Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, sekarang kita telah memasuki semester 2. Di dalam semester 2 ini, Ibu akan membahas materi bab 3 yang berjudul aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Setiap wilayah yang ada memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda-beda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan masalah ekonomi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. Itu yang menimbulkan munculnya masalah ekonomi. Untuk mengatasi kelangkaan, diperlukan kegiatan ekonomi yang menunjangnya. Dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, diperlukan kreativitas kegiatan ekonomi agar mampu menyediakan barang kebutuhan dengan baik demi kesejahteraan manusia. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya yang berjudul kebutuhan manusia. Tahukah kalian apa itu kebutuhan? Kebutuhan yaitu suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh seperti bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Kebutuhan manusia bersifat beragam dan tidak terbatas. Macam-macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya seperti perabot rumah tangga, lemari, dan alroji. 3. Kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya seperti mobil, villa, dan liburan ke luar negeri. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya seperti olahraga, kesehatan, dan lain-lain. 2. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya seperti rekreasi, agama, nonton TV, dan lain-lain. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat itu juga dan tidak bisa ditunda. Contohnya seperti makan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan,
Minum sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan, obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. 2. Kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan. Contohnya seperti menabung, asuransi, dan lain-lain. Macam-macam kebutuhan menurut subjek. 1. Kebutuhan individual, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya seperti makan, minum, dan lain-lain. 2. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu 1. Jenis kelamin. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan tentu akan berbeda. 2. Tingkat pendidikan. Orang yang berpendidikan rendah tentunya akan berbeda kebutuhan dengan orang yang berpendidikan tinggi. 3. Lingkungan tempat tinggal. Orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan orang yang hidup di dataran rendah. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Munculnya produk baru akan mempengaruhi orang untuk memiliki sehingga muncul kebutuhan akan produk itu. 5. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil pendapatannya, maka akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. 6. Status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambah kebutuhan. 7. Perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat mempengaruhi kebutuhan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.